Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Eladia. Senang sekali bahwa hari ini kita bisa menikmati anugerah Tuhan dalam kesehatan, kekuatan yang Ia karuniakan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun saya hanya mengambil ayat yang keempat saja. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Firman Tuhan temanya hari ini yang kita dengarkan adalah percaya walau tidak melihat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita manusia baru percaya kalau sudah melihat bukti, atau lebih percaya bukti daripada janji-janji. Namun tidak demikian dengan Abram, yang kemudian namanya menjadi Abraham. Ketika Tuhan memanggil dia, bahkan menyuruh dia datang ke satu tempat, pergi dari tempatnya yang semula, maka Abram tanpa negosiasi, tanpa basa-basi, tanpa ragu dan bimbang, langsung melangkah pergi, langsung berangkat, memenuhi apa yang disuruh oleh Tuhan dan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Pertanyaannya, kenapa Abram mampu melakukan itu walaupun ia belum melihat bukti? Abram mampu melakukan itu karena ia percaya betul bahwa Allah yang menyuruhnya, bahwa Allah yang memanggilnya akan terus bersama-sama dengan dia, tidak meninggalkan dia. Artinya ketika Allah yang menyuruh dia pergi, maka Allah yang menjamin apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Dengan kepercayaan yang demikian, Abram kita tahu sebagai bapak orang beriman, ia meyakini betul bahwa ia tidak melangkah sendiri, tidak berjuang sendiri. Ada penyertaan yang luar biasa daripada Tuhan yang akan mengiringi langkah hidupnya. Walaupun Abram sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di tempat yang baru, apa yang nanti akan ia kerjakan, akan ia makan, akan ia pergunakan di tempat yang baru sana. Karena memang ia tidak mengenal itu. Tapi itu bukan menjadi pemikiran dari Abram sehingga ia harus menangguhkan perjalanannya atau tidak mendengar perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu ada dua hal penting yang mau kita dengarkan atau firman Tuhan yang mengajak kita pada hari ini. Bagian yang pertama, cepat atau lambat, janji Tuhan pasti digenapi. Kita berpikir terlalu cepat Tuhan atau terlalu lambat Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, di dalam Tuhan itu selalu tepat. Firman Tuhan dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi sekali lagi, sesuai dengan waktunya Tuhan, setiap hal yang ia janjikan pasti ia tepati. Kita memiliki Allah yang tidak pernah ingkar janji, selalu menepati janjinya. Kalau ia mengatakannya akan menyertai Abraham, maka itu akan dilakukannya, dan Alkitab menceritakan itu. Kalau ia mengatakan kepada kita bahwa ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, maka itu ya dan amin. Pasti akan digenapi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dunia barangkali mengatakan bahwa kita tidak punya masa depan. Tapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan di Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang percaya kepada Tuhan, masa depannya terjamin. Orang yang mentaati dan mematuhi Tuhan sepanjang kehidupannya, ia tidak berjalan sendiri. Masa depan penuh dengan harapan pasti telah disediakan oleh Tuhan. Firman Tuhan ada di Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi, bagi orang percaya, masa depan itu bukan hayalan, bukan hanya mimpi, bukan hanya impian semata, tapi itu memang ada dan sungguh nyata. Dan percaya saja, selagi hidup kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, maka masa depan pasti telah Ia sediakan. Saudaraku, hari ini hari yang ke-7 kita memasuki tahun ini. Tentu ada banyak hari-hari yang akan datang, bahkan bulan-bulan yang akan datang, yang akan kita hadapi, akan kita jalani. Betul, secara manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari besok, hari selanjutnya, bahkan bulan-bulan selanjutnya. Tapi percaya saja, ketika Tuhan mengizinkan kita dan memberikan kesempatan bagi kita untuk memasuki hari baru dan tahun yang baru ini, Tuhanlah yang akan menyertai kita semua. Ia yang menjamin bahwa kita pasti mampu, sanggup, bisa menjalaninya. Ia yang akan berjuang bersama-sama dengan kita hingga keseharian kita di hari-hari yang akan datang bisa terus kita jalani, kita lewati, dan sampai pada akhirnya kemenanganlah yang kita dapatkan. Jadi di akhir renungan kita pada hari ini, mari melangkahlah di dalam Tuhan, berimanlah kepada Dia dengan sepenuhnya, sebab kita percaya dalam penyertaan-Nya apapun yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Dalam kasih dan karunia-Nya ada keberhasilan dan kesuksesan yang pasti akan Ia berikan, dan di dalam penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman, kita pasti mampu dan bisa menjalani setiap kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang telah memberikan hari yang baru juga tahun yang baru bagi kami semua. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ini. Satu hal yang sangat kami percaya bahwa ketika Engkau mengizinkan kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menikmati hari baru dan tahun baru hari ini, Engkau pula Ia akan menyertai, akan memberkati setiap perjalanan hidup kami yang akan kami jalani dan akan kami lalui. Dengan pertolongan Tuhan saja, tentu kami bisa dan kami sanggup, kami mampu dengan setiap hal yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami semua warga jemaat-Mu diteguhkan iman dan harap kami untuk mempercaya Engkau sepenuhnya, untuk melangkah dalam iman di tahun yang baru ini, untuk terus melakukan kehendak-Mu, untuk tetap mentaati dan mematuhi Tuhan, untuk tidak ragu dan bimbang akan kasih dan penyertaan-Mu. Sebab kami percaya ya Allah, setiap janji yang Engkau ucapkan dalam hidup kami pasti akan Engkau tepati. Ketika Engkau berjanji menyertai kami sampai kepada akhir zaman, maka itulah yang kami nikmati sepanjang hidup ini. Karena itu ajarkan kami semua warga jemaat-Mu untuk tetap mentaati dan mematuhi Tuhan, dan menyerahkan seluruh rencana harapan dan cita-cita hidup kami secara khusus di tahun ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.